Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saat melakukan witir? Masya Allah, kita baru mulai tahajud, antum sudah witir. Luar biasa. Satu, apakah ada isya sebelum tidur? Dua, seperti gambar mulail. Ini ada dua caranya. Keduanya boleh dilakukan. Anda boleh witir sebelum tidur, atau Anda witir misalnya setelah salat malam, boleh. Tapi dari dua boleh ini, kapan kebolehan ini dikerjakan? Mari kita lihat beberapa keterangan hadis-hadisnya. Salat yang witir yang ditunaikan sebelum tidur, ketika dilacak turunannya, pada umumnya itu dimaksudkan bagi orang yang diduga malamnya tidak mampu bangun. Misal, Anda pulang dari pekerjaan, lelah luar biasa, capek dan sebagainya. Kemudian Anda duga ini saya terlampau capek nih, malam agak susah kalau bangun malam ini untuk menunaikan salat. Maka Anda boleh kemudian kerjakan pada satu qiyamul lail ya. Ingat, masih ingat pertemuan yang lalu? Bukankah qiyamul lail tidak diawali dengan tidur? Kalau tahajud tidur dulu baru salat. Kan? Tapi ada jenis kedua yang tidak didahului dengan tidur. Anda kemudian salat dulu baru tidur. Maka rumusnya ambil kata Nabi tadi, salatul lail, salat malam itu malam. Apa definisi malam? Setelah Isya sampai menjelang fajar. Isya selesai jam 8 malam. Baik, Anda datang misalnya jam 9 malam dalam keadaan yang luar biasa. Anda datang lewat Isya, sudah masuk waktu malam maksud saya. Artinya Anda pulang ini tunaikan salatnya. Kalau belum Isya, Isya dulu. Setelah salat Isya, salat ba'diyah, rawatib 2 rakaat. Setelah itu Anda duga Anda tidak akan bangun malam saking lelahnya, maka Anda ambil rumus hadis yang tadi Muslim nomor hadis 749. Salatul lail pilih di antara 3, qiyamul lail, tahajud, witir. Baik, Anda pilih misalnya yang qiyamul lail, tidak didahului dengan tidur. Dahulukan, majukan. Saya mau salat dulu 2 rakaat. Salat malam. Atau misalnya ambil yang standar 4 rakaat. 2 plus 2, Anda ambil 4. Setelah Anda tunaikan ini, karena Anda duga tidak akan bangun malam, tutup witir dengan 1 rakaat. Silakan witir. Di Anda salat Isya, salat ba'diyah, kemudian salat malamnya yang qiyamul lail, tidak harus menunggu kemudian tahajud malamnya. Anda kemudian salat, tunaikan 2 rakaat atau 4 rakaat dan tutup dengan witir 1 rakaat. Maka witir yang dikerjakan ini, witir yang ditunaikan sebelum tidur. Ya, yang diduga malamnya Anda tidak bangun kembali. Paham sampai sini? Praktek ini lebih banyak dikerjakan pada saat bulan Ramadan. Bukankah saat bulan Ramadan Anda qiyam? Ya, yang disebut dengan tarawih. Nama salatnya bukan tarawih. Nama salatnya itu qiyam, salat malam, salatul lail, qiyamul lail. Tarawih itu bukan nama salatnya, tarawih itu sifatnya. Dari kata tarwihah, tarwihatun, tarwihatun. Tarwiha dari kata roha, asalnya rohatun. Roha itu apa? Roha itu ada 2 arti. Satu berasal dari kata roh. Arrohu, sesuatu yang tenang, tenang, nyaman. Tenang, nyaman. Yang kedua, roha berarti jeda sejenak, jeda. Karena setiap Anda tunaikan pada malam-malam Ramadan, Anda ada jeda. Begitu selesai salat 2 rakaat, Anda tunaikan jeda dengan berdoa kepada Allah. Bukankah Nabi berzikir setelah 2 rakaat? Coba lihat, masih ingat apa zikirnya? Begitu selesai 2 rakaat, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, ya? Subhanal Malikil Quddus, Rabbuna Rabbul Malaikati Warruh. Baik, jeda 2 rakaat. Begitu selesai, jeda duduk dulu, tunaikan lagi, jeda lagi, duduk lagi. Jelas, ketika Anda gabungkan jeda ini dengan ini, 2 makna ini, tenang dengan jeda, disatukan jadi satu. Maka teman-teman sekalian, ketika disatukan ini, berubah maknanya menjadi tarwihah. Tarwihah itu artinya, menunaikan salat dengan jeda untuk melahirkan ketenangan kepada jiwa. Tenang. Kalau dijamakkan, salat malamnya itu kan pada Ramadan bukan cuma 2 rakaat. Ada yang 11 rakaat, 23 rakaat. Jamak dari tarwihah adalah tarawih. Tarawih. Di tarawih itu artinya salat yang tenang, salat yang ada jedanya, salat yang tidak cepat-cepat, salat yang tidak rusuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu bukan tarawih namanya. Paham ya? Masya Allah. Kita besok di masjid itu aja. Kenapa? Salatnya kilat. Nah, itu bukan tarawih. Masya Allah. Habis pulang, salat 23 rakaat 7 menit. Begitu ditanya dari mana? Tarawih. Bukan. Itu bukan tarawih, ya. Itu bukan tarawih. Kalau salat cepat-cepat bukan tarawih namanya. Tarawih itu sifatnya. Nama salatnya bukan disebut dengan tarawih. Salatnya adalah qiyamul lail, salatul lail. Jelas ya? Jadi kalau Anda ingin tunaikan witirnya, silahkan sebelum malam. Kalau diduga malam tidak bangun. Kalau Anda rencanakan bangun malam, maka witirnya tunaikan setelah qiyamul lail, setelah tahajud malamnya. Paham? Baik. Persoalan kasus yang kedua, Ustadz, bagaimana kalau saya sudah tutup dengan witir, malamnya saya bangun lagi?
Ya, apakah saya harus sholat lagi? Atau pertanyaan tepatnya, bolehkah saya sholat kembali? Kalau saya sholat lagi, apakah ditutup dengan witir atau tidak? Tapi ini sudah ada hadisnya. Baik dari Nabi SAW, dikisahkan bahkan kemudian oleh para sahabat. Bahwa Nabi SAW pernah beliau menunaikan sholat, kemudian sudah setelah witir, diduga fajar akan tiba. Begitu keluar melihat, ternyata masih gelap. Saat masih gelap itulah Nabi kemudian sholat kembali 2 rakaat. Sholat lagi, tambah lagi sholat. Nah jadi setelah witir, beliau sholat lagi. Begitu selesai sholat, kemudian tiba-tiba Bilal adzan. Tiba-tiba Bilal adzan. Ini hadisnya sahih, di hadis Muslim. Termasuk di Abu Daud. Jadi kita lihat Nabi sholat misalnya ya, sudah witir, ditutup nih. Dan keluar, melihat, diduga fajar akan tiba. Begitu setelah witir, ternyata melihat masih gelap. Belum adzan. Maka beliau kembali sholat lagi, tambah 2 rakaat lagi. Begitu sholat 2 rakaat selesai, tiba-tiba Bilal adzan. Allahu Akbar, fajar tiba. Nah, ulama sepakat bahwa 2 rakaat yang ditunaikan ini dilakukan sebelum adzan. Kalau sebelum adzan berarti sebelum subuh. Tidak ada salat yang ditunaikan sebelum subuh kecuali salatul lail, qiyamul lail, salat tahajud. Karena yang 2 rakaat sebelum subuh ditunaikan setelah adzan. Adzan dulu baru 2 rakaat sebelum subuh. Paham ya? Nah, dari sini disimpulkan oleh para ulama kebolehan menunaikan salat malam walaupun sebelum tidur sudah witir terlebih dahulu. Termasuk bagi orang yang saat bulan Ramadan, kemudian dia sudah selesai tarawihnya, selesai sholatnya, tiba-tiba malam bangun, baca Quran sudah, zikir sudah, dia ingin kegiatan lain, dia boleh tunaikan sholat malamnya, tidak ada masalah di sini. Jelas sampai sini? Dan itu sepakat para ulama. Jadi ulama sepakat, ulama semua sepakat. Anda bukan ulama, Anda beda. Yang salah siapa? Ya, jelas sampai sini? Baik. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya. Masih terkait dengan ini, Ustaz, kalau saya sudah witir, malamnya sholat lagi, setelah sholat witir lagi enggak? Nah, karena jangan ngarang, kita harus pakai dalil ya. Baik, ngarang cuma pelajaran bahasa Indonesia, jangan tebak-tebakan. Lihat sini, ini lihat kasusnya. Jadi setelah witir, Nabi kan sholat lagi 2 rakaat. Baik ya, ini menunjukkan boleh setelah witir kita sholat lagi. Kalau diduga masih ada peluang untuk sholat. Nah sekarang kasus kedua terjadi. Ketika selesai sholat, Bilal adzan. Ketika Bilal adzan, fajar sudah tiba. Dan Nabi tercatat tidak menunaikan witir karena adzan sudah tiba. Nah, di sini disimpulkan, kesimpulan pertama kata Imam Ahmad, diteruskan kemudian oleh mazhabnya di kemudian hari, maka kalau orang sudah dia witir, dan dia sholat lagi malam harinya, dia tidak perlu witir lagi. Kenapa? Karena dalam prakteknya Nabi tidak menunaikan witir lagi. Jelas? Baik. Yang kedua disimpulkan bahwa, kalau dia sholat witir, malamnya bangun sholat lagi, masih ada peluang untuk witir lagi. Kalau mau witir, witir saja. Dari mana dalilnya? Dari yang tadi Nabi di sini. Sholatul laili masna, sholat malam itu 2-2. Fa idza khasya ahadakumul fajr, kalau datang fajar akan tiba, segera tutup dengan witir 1 rakaat. Artinya witir masih bisa dilakukan. Pertanyaannya, Ustaz, kenapa kalau witir masih bisa dilakukan, Nabi tidak witir di sini? Persoalannya karena adzan sudah tiba. Gak pakai tidak, bukan. Adzan sudah tiba. Karena adzan sudah tiba, tidak ada peluang sholat witir lagi. Karena hadis yang mengatakan sebelum fajar tiba tutup dengan witir. Sekarang witir, adzan sudah tiba. Karena itu tidak ada peluang lagi untuk witir. Ini termasuk pemahaman mazhab Syafi'iyah. Jadi kalau Anda setelah itu kemudian ingin witir kembali, maka Anda mengambil pendapat ulama yang kedua. Jika Anda tidak witir kembali pun, Anda mengambil pendapat ulama yang pertama. Karena kasusnya adalah Nabi saat itu tidak menunaikan witir. Persoalannya tidak menunaikan ini apa karena tidak ditunaikan atau karena adzan muncul. Itu poinnya. Kalau yang melihat karena tidak ditunaikan, maka tidak usah witir. Karena di hadis lain mengatakan tidak ada 2 witir dalam semalam. Tapi ketika dia mengambil hadis tentang tahajud, setelah selesai tahajud, witir lagi, witir sebelum fajar tiba. Karena fajar tiba, maka Nabi tidak menunaikan witir. Di sini alasannya cuma 2 saja perbedaan pendapatnya. Yang pertama karena adzan tiba, kan? Yang tadi. Yang kedua, Nabi dilihat tidak witir. Nah itu terserah Anda, mau witir mau tidak silahkan. Dua-duanya benar. Yang salah? Belum tentu salah juga. Karena salat malam itu sunnah hukumnya. Itu poin. Anda kenapa? Mungkin puasa kali ya. Luar biasa. Paham ya? Nah, jadi saya buka wawasan supaya paham kita. Pilihan Anda saya nggak bisa maksa. Saya nggak bisa paksa Anda. Nabi aja tidak boleh maksa. Lihat, Allah berfirman kepada Nabi, "Fadzakir innama anta mudzakir, lasta 'alaihim bimusaitir." Muhammad, tugas kamu ingatkan orang. Kamu tidak boleh paksa orang. Nabi, Rasul dijamin surga dekat dengan Allah. Tidak boleh paksa orang. Saya bukan Nabi, Rasul aja bukan. Sampai hari ini status surga saya belum jelas. Dan saya paksa Anda. Saya siapa?
Saya masih sehat teman-teman sekalian. Jelas ya? Yang penting saya buka, yang penting ada dalil. Kalau ada dalil silahkan dipilih mana yang paling menyenangkan. Anda tidak witir nggak ada masalah ya. Mau witir itu pilihan. Yang salah? Baik, yang salah yang tahajudnya itu bagus, subuhnya telat.